Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gua Ronald Ariputra dan ini adalah cerita kelima gua. Di cerita kali ini, gua bakal nyeritain tentang alasan kenapa bokap gua milih untuk tinggal di gazebo. Tapi sebelum itu, gua akan menceritakan sedikit tentang sejarah gazebo ini dan juga sebuah cerita yang akhirnya ngebawa gua ke kejadian yang ngebikin bokap gua cerita tentang alasan kenapa bokap gua milih untuk tinggal di gazebo ini. Jadi dulu ceritanya didirikan gazebo ini adalah tanah paling luar atau paling pinggir dari pabrik gua yang tanahnya itu bersentuhan langsung dengan sungai. Sungai ini lumayan besar. Jadi kalau misalkan lagi musim hujan, air yang terlalu deras kadang bikin tanah jadi longsor dan gak stabil. Karena alasan ini, bokap gua akhirnya mengajukan izin ke pemerintah setempat untuk melakukan normalisasi sungai. Normalisasi sungai sendiri adalah sebuah upaya di mana kita memindahkan aliran sungai untuk menjaga properti kita tanpa mengganggu fungsi dari si sungai itu sendiri. Jadi bukan ngerusak lingkungan ya. Jadi setelah dapat izin, bokap gua melakukan penggeseran lahan dengan cara aliran sungai yang sudah ada itu kita pindahkan alirannya, sehingga kalau misalkan lagi ada hujan atau musim hujan, ketika terjadi hujan deras itu si aliran sungai tadi tidak mengikis lahan atau merusak lahan. Untuk proses normalisasi ini, jadi sungai yang udah ada setelah alirannya digeser, lahan yang dibuka itu akhirnya dilakukan pemadatan dengan melakukan pengurukan. Jadi si tanah itu dipadatkan lagi, sehingga akhirnya yang tadinya tanahnya kosong, yang tadinya bantaran sungai, itu jadi lahan tambahan untuk pabrik bokap gua waktu itu. Nah, di tanah inilah si gazebo itu dibikin. Gazebo sendiri dibikin tujuan utamanya memang untuk rumah istirahat sementaranya bokap gua waktu itu. Karena kondisi pabrik waktu itu yang pembangunannya masih sekitar baru 85%. Jadi bokap gua sambil nungguin ruangannya dia yang ada di office itu jadi atau office itu selesai, bokap gua sementara mau bikin gazebo yang ada di pabrik gua itu. Dan alasan kenapa bokap gua milih untuk bikin rumah sementaranya di situ, karena dari sekian luas lahan pabrik bokap gua itu, di lokasi gazebo inilah tempat yang paling rindang karena masih banyak banget pohon-pohon besar yang tumbuh di situ. Dan karena posisinya tuh pabrik gue itu kalau musim kemarau itu beneran panas banget, akhirnya bokap gue milih untuk tempat itu dijadikan rumah tinggal sementara untuk ketika bokap gue lagi berkunjung ke pabrik untuk survei atau untuk ngelihat proses dan segala macamnya, bokap gue stay-nya di sana. Sebelum akhirnya jadi tempat tinggalnya bokap gue, rumah sementara ini cuma ada satu bangunan berupa rumah panggung yang tingginya kurang lebih 1 meter, ada satu kamar dan juga ada satu buah dapur di sana. Dan jarak sekitar 10 meter dari gazebo itu, bokap gue bikin sebuah kamar mandi, ukurannya kecil karena cuman untuk bolak-balik aja supaya bokap gue nggak perlu jauh ke kamar mandi yang utama, bokap gue bikin kamar mandi di situ. Jadi yang awalnya cuman bangunan itu doang, terus akhirnya bokap gue nambah bikin lagi satu buah gazebo untuk kalau misalnya ada gua dan keluarga gua yang main. Terus nambah lagi, bikin lagi satu ruangan
untuk bokap gue nerima tamu yang sifatnya personal dan bukan kerjaan. Terus bokap gue nambah lagi bikin kolam ikan yang ada di depan gazebo-nya dia. Dan gue nggak tahu kenapa bokap gue yang tadinya ngebikin gazebo itu cuman sebagai tempat tinggal sementara, bokap gue mutusin untuk ya udah deh biar tempat ini sama bokap gue ditempatin aja. Jadi bokap gue kalau tidur terus ngapa-ngapain datang dari Jakarta atau dari tempat kerjanya dia yang lain, dia tidurnya di situ, bukan lagi di office. Padahal di office itu bokap gue udah ngebikin kamar yang lumayan gede buat dia. Dan ketika gue tanya pun, kok jadi dibikin komplit di sini ya, bukannya tadinya cuman buat sementara doang. Ya bokap gue cuman bilang, iya nggak apa-apa, enakan di sini, adem. Bokap gue cuman jawab gitu doang sekenanya. Sampai akhirnya ada sebuah kejadian yang bikin bokap gue cerita alasan kenapa bokap gue ngebangun gazebo itu untuk dijadikan tempat tinggalnya bokap gue. Jadi ceritanya waktu itu kalau nggak salah lagi weekend dan gua nggak ada kegiatan di kampus, jadi gua mutusin untuk berangkat ke pabrik bokap gua untuk sekedar main dan ngelakuin hal-hal yang gua sukain. Karena di sana masih banyak hutan dan gue suka berburu, jadi gue sering banget main ke sana kalau misalkan lagi libur. Gue berangkat waktu itu kalau nggak salah sore dari kos-kosan gue untuk menuju ke pabrik. Gua sampai pabrik itu kalau nggak salah sekitar jam 7:30 atau jam 8 malam. Dan kondisinya waktu itu bokap gua lagi nggak ada di pabrik. Bokap gua lagi ada di sekitar lokasi pabrik tapi bukan di lokasi pabriknya. Kalau nggak salah bokap gua waktu itu lagi ada urusan di kantor desa atau apa, gue juga lupa. Pokoknya bokap gua lagi cabut dari pabrik waktu itu. Nah, karena gue sendirian di pabrik waktu itu, maksud gue di gazebo, sorry. Di pabrik waktu itu sih gak terlalu rame tapi juga gak terlalu sepi ya karena udah malam, jadi banyak karyawan yang rumahnya deket itu balik. Jadi yang stay di situ cuman beberapa karyawan aja yang memang rumahnya jauh-jauh. Pas dateng itu kondisinya gue lagi lapar banget dan karena udah malam jadi sudah gak ada lagi yang jualan makanan waktu itu karena kondisi pabrik gua memang saat itu di tengah-tengah hutan banget dan jauh dari mana-mana. Ya udah akhirnya gua masak mie yang ada di dapurnya bokap gua waktu itu. Ketika gua lagi masak mie, entah kenapa ada sedikit perasaan merinding waktu itu. Karena lokasi gazebo ini ada di bawah pohon-pohon besar, jadi lampu-lampu tembak yang nerangin pabrik waktu itu gak nembus ke dalam gazebo. Ya ada sih sedikit cahaya yang masuk, tapi tetap bikin gazebo itu jadi punya kesan gelap dan gak enak banget lah pokoknya. Dan entah kenapa pas gue lagi di dapur itu rasanya merinding aja. Soalnya waktu gue di dapur itu gue ngelihat ke kolam atau mungkin lebih tepatnya dibilang kayak empang gitu ya, karena cukup besar dan di sekitaran empang itu ditumbuhin sama banyak banget pohon kersen dan pohon kersennya tuh udah pada besar-besar, udah pada tinggi-tinggi, jadi bikin suasananya tuh makin terlihat lebih gelap lagi. Bahkan lampu tembak kecil yang ada di atas dapur pun cuman bisa nerangin sedikit aja, jadi gak bikin bener-bener terang. Gua merinding karena waktu itu pas gua lagi mau nyalain kompor dan posisinya gua berhadapan langsung dengan kolam karena dapur bokap gua ini gak ada temboknya, jadi bener-bener cuman ada kayu pembatas setinggi pinggang mungkin, seperti layaknya gazebo pada umumnya, cuman ada kayak terasnya doang. Jadi dapurnya tuh posisinya ada di teras gazebo.
Dan posisi dapur itu kalau kita lagi menghadap ke kompor, kita itu berhadapan langsung dengan kolam yang gelap banget itu. Dari sudut mata kiri gua, di bawah pohon kersen, kurang lebih sekitar 20 meteran dari gua waktu itu, gua ngerasa kayak di bawah pohon itu ada siluet sosok orang warna putih berdiri diem aja, dia nggak ngapa-ngapain, tapi dia cuman berdiri mematung di bawah pohon kersen itu. Gue sempet kaget dan mengalihkan pandangan gue ke sebelah kanan gue. Di kanan gue waktu itu kalau nggak salah ada wastafel. Gue akhirnya, dalam hati gue, tadi itu apaan ya? Terus gue ya udah buat gue ngalihin perhatian, gue ngambil panci, terus gue ngisi panci itu sama air. Waktu gue ngebalik ke kompor lagi, jadi entah sengaja atau nggak sengaja gue tuh kok ngerasanya kayak kayaknya masih ada nih yang tadi gue lihat di sudut mata gue itu. Nah pas gue ngeliat lagi, ternyata si siluet putih yang gue lihat itu berpindah jadi lebih dekat ke depan kiri gue. Jadi yang tadinya mungkin sekitaran 15 atau 20 meteran, ini sekarang bener-bener deket banget, sekitar mungkin hanya jarak 2-3 meter dari tempat gue berdiri. Dan akhirnya gue tahu kalau yang gue lihat itu adalah pocong. Gue beneran kaget banget waktu itu, tapi gue gak mau panik. Akhirnya karena gue kaget, gue lagi-lagi gue balik kanan. Cuman sekarang gue sok-sokan sibuk aja, jadi ya udahlah bismillah, gue cuman berdoa ya Allah mudah-mudahan hilang sendiri deh, biar masing-masing aja waktu itu gue mikirnya. Ya udah akhirnya gue tetap di dapur, gue nggak mau panik karena gue nggak mau kalah kan sama si pocong ini, maksudnya ya kalau kita takut mereka kan malah makin seneng kan jadinya. Ya udah akhirnya gue waktu itu ngeguntingin bungkus mie kalau nggak salah. Gue ngeguntingin bungkusnya, gue guntingin bumbunya, gue masukin ke mangkok dan segala macam. Nah terus entah kenapa waktu itu kalau nggak salah gue itu mungut sobekan bungkus mie yang gue gunting yang jatuh ke bawah. Nah karena waktu itu jatuh, pengen gue ambil, maksudnya biar nggak berantakan. Cuman sebelum mengambil itu gue ngerasa kok kayaknya yang ada di sudut mata kiri gue itu si pocong tadi itu udah hilang. Yaudah karena gue ngerasa itu udah hilang, akhirnya gue beraniin diri untuk nengok lagi ke arah tempat si pocong itu tadinya ada. Dan pas gue nengok, alhamdulillahnya si pocong itu beneran udah gak kelihatan lagi. Akhirnya gue bersyukur, terus alhamdulillah deh, udah cabut dia kata gue waktu itu. Nah pas gue mau ngambil si sobekan bungkus mie yang tadi jatuh itu, kan gazebo bokap gue itu bentuknya kayak rumah panggung dan lantainya itu lantai kayu. Cuman jarak antar kayu itu tuh nggak rapat, jadi ada celah-celahnya gitu di antara di antara kayu itu masih ada celah-celahnya, dan celah-celahnya tuh lumayan gede ya, mungkin sekitar 1 jari kelingking kayaknya ada deh itu jaraknya. Nah pas gue mau ngambil, gue lagi nunduk ke bawah karena kesorot sama lampu yang ada di atas gue, dan gazebo itu kan atapnya nggak tinggi ya, kayak yang gue pernah ceritain kalau kalian ingat. Jadi cahaya lampu yang nyorot dari atas itu lumayan bisa nembus ke celah-celah yang ada di bawah gazebo gue. Nah entah kenapa gue ngerasa kayak gue ngeliat ada sosok putih di antara celah-celah gazebo itu, dan dia kayak kalau gue ngebahasainnya itu dia kayak geser kanan kiri gitu loh. Mungkin lebih tepatnya kayak guling-guling kali ya, dia kanan kiri gitu. Dan gue baru ngeh kalau ternyata si pocong tadi itu pindah ke bawah kaki gue waktu itu. Refleks kalau yang sekarang gue beneran kaget ya. Jadi
beneran kaget karena gue nggak nyangka kan dia bakalan ada di bawah. Gue teriak astagfirullahaladzim kenceng banget, gue istighfar kenceng banget. Terus gue injek kenceng banget itu di pannya, si kayunya itu gue injek kenceng banget sampai bunyi gebrak kayak gitu. Dan gue ngeliat si pocong ini tuh kayak terbang lurus ke depan ke arah kolam. Mungkin lebih tepatnya kalau ngegambarinnya kayak ada kain putih yang ditarik cepet gitu loh. Nah karena refleks itu gue kaget, gue langsung ngambil air yang gue pakai buat masak mie itu, gue lempar sepanci-pancinya ke arah si pocong itu, ke arah pocong itu terbang. Karena kan gue pernah baca kisahnya tentang Rasulullah SAW itu pernah ngingetin kalau misalnya buang air panas ke dalam lubang terus atau ke depan rumah itu harus sambil baca bismillah atau sambil kita beristighfar, karena khawatirnya ada jin atau ada makhluk lain yang ada di situ bisa kena siram air panas dan bisa mati. Termasuk ada kisahnya juga waktu itu ada anaknya jin yang tinggal di dalam lubang itu zaman Rasulullah dulu, terus kesiram air panas, anaknya tuh mati kalau nggak salah ceritanya ya. Nah karena kepikiran itu gue jadi inget kan, makanya gue lemparin itu si air rebusan mie tadi, meskipun kayaknya belum panas deh, paling baru kayak anget-anget kuku doang gitu si airnya waktu gue lemparin. Cuman ya tadi waktu gue lemparin itu si pocongnya emang udah terbang cepet banget, dan dia itu terbangnya ke arah kuburan. Sambil gue lempar itu gue sambil teriak-teriak sambil marah-marah gitu ya, keluar kata-kata jelek lah pokoknya, gue maki-maki gitu. Dan ternyata bokap gue itu dateng dan ngelihat gue lagi marah-marah sendirian gak jelas gitu. Terus bokap gue sambil dateng, bokap gue cuman bilang, "Woi," kata bokap gue tuh waktu itu, "kamu ngapain kak teriak-teriak gak jelas gitu," kata bokap gue. Gue kaget kan waktu itu karena bokap gue teriak woinya lumayan kenceng. Saya kira gue bilang, "Oh enggak ya, itu barusan ada yang lewat," waktu itu gue bilang. "Oh," kata bokap gue tuh. Terus bokap gue masuk ke dalam gazebo. Terus waktu itu manggil gue waktu itu, "Sini kak duduk dulu," katanya. Udah gue duduk terus ketemu bokap gue ya, biasa gue salim ke bokap gue terus ngobrol lah. Ngobrol ngalor ngidul masalah yang lain sampai akhirnya bokap gue tanya, "Kamu ngeliat apa kak tadi?" "Enggak ya, enggak ngeliat apa-apa," waktu itu gue bilang. Terus bokap gue bilangnya, "Kamu ngeliat pocong ya?" Terus gue beneran kaget kan. Gue nanya, "Loh kok ayah tahu kalau kakak ngeliat pocong?" Nah, terus bokap gue bilang gini, akhirnya bokap gue cerita lah, "Lah ini kan tadinya nggak dipasangin korden kak sama ayah si kamarnya. Terus ayah pasangin korden kan gara-garanya ayah ngeliat pocong juga di depan." Terus tapi bokap gue sambil ketawa gitu ceritanya, "Kamu ngelihat berapa pocongnya?" Ya gue bilang aja ngelihat satu ya tadi di bawah pohon kersen, terus pindah ke kolong pocongnya. Bokap gue cuman bilang gini doang sambil santai, "Ya baru satu kak, ayah ngelihat dua waktu itu." "Loh kok bisa ya ngelihat dua?" waktu itu gue tanya ke bokap. Terus bokap gue jawab, "Iya jadi ceritanya gini, bokap gue itu punya kebiasaan sholat tahajud. Terus kalau misalkan habis sholat tahajud, sambil beliau nunggu azan subuh, bokap gue itu sering banget keliling pabrik. Jadi sendirian, beliau pakai senter, cuman pakai sarung gitu doang sambil keliling ke pabrik ngecek ada apa di sekitaran pabrik gue." Dan bokap gue memang berani banget sih orangnya, sampai sama keluarga gue yang lain pun dibilangnya bokap gue tuh kayak nggak punya udel katanya. Nah ceritanya waktu bokap gua mau bangun sholat tahajud, bokap gue itu waktu buka kamar dan baru mau wudhu, bokap gua ngeliat ada dua pocong berdiri tepat di depan bokap gua. Bokap gua waktu itu positive thinking kan, karena bokap gua mikirnya, oh ini jangan-jangan orang yang mau nakut-nakutin bokap gua supaya nggak bikin usaha di situ. Akhirnya bokap gue balik lagi masuk ke kamar, bokap gue ngambil golok dan si pocong yang dua itu tuh mau dikejar sama bokap gue. Nah
pas bokap gua mau nyabetin si goloknya itu ke arah pocongnya, dua pocong tadi itu terbang, bener-bener bokap gua bilangnya itu terbang kenceng banget kak. Dia lari ke arah pertama katanya ke arah mesin kata bokap gua. Terus sama bokap gue dikejar tuh malam itu juga detik itu juga bokap gue bawa golok, terus dikejar sama bokap gue, dan dari mesin itu si pocong itu terbang ke arah mes karyawan. Waktu bokap gue kejar ke arah mes karyawan, si pocong itu nembus tembok dan akhirnya hilang di kebun. Bokap gue mikir, oh ini berarti pocong beneran karena bisa nembus tembok. Terus juga bokap gue ngeliat si dua pocong itu terbang juga. Oh berarti memang ada yang ngirimin waktu itu bokap gue mikirnya. Cuman saat itu masih gazebo dalam bentuk yang belum komplit kayak sekarang. Jadi waktu itu cuman ada bangunan sementaranya bokap gue yang waktu itu gue bilang. Nah ceritanya setelah itu bokap gue ngejalanin aktivitas kayak biasa. Dan besoknya bokap gue di jam yang sama ketika ingin tahajud. Jadi bokap gue tuh seneng banget pelihara unggas. Terus bokap gue tuh ditawarin gitu sama warga situ, ada ayam Bangkok bagus gitu. Akhirnya bokap gue beli, dan ayam Bangkoknya itu sering sama bokap gue dilepasin di sekitar gazebo. Dan kalau tidur itu si ayamnya tuh di bawah kolongnya bokap gue. Jadi waktu bokap gue mau bangun tahajud, anehnya waktu itu bokap gue ngeliat ada kakek-kakek gak pakai baju, cuman pakai celana pendek hitam doang, dan dia lagi ngelus-ngelus ayamnya bokap gua di bawah pohon. Bokap gua waktu itu sempat kaget katanya, cuman tahu kalau yang dia lihat itu sifatnya baik atau nggak ngeganggu lah. Terus sama bokap gua ditegor waktu itu, lagi apa mbah, sama bokap gua digituin. Nah cuman dengan bahasa Sunda. Tapi anehnya si kakek-kakek yang dilihat sama bokap gua ini ngebales sapaan bokap gua itu pakai bahasa Jawa. Dan entah kenapa bokap gua bilang wajah si kakek-kakek ini sangat-sangat familiar di ingatannya bokap gua, kayak pernah ngeliat di mana gitu kata bokap gua. Si kakek-kakek ini ngomong, gue nggak perlu jelasin dalam bahasa Jawa, tapi kurang lebih artinya dalam bahasa Indonesia. Bokap gue kakek-kakek ini ngomong kayak gini ke bokap gue, nak kenalin, saya yang tinggal di sini. Dia yang kayak gitu. Nah rumah saya yang ini jangan dirusak, dia bilang kayak gitu ke bokap gue. Kalau mau silahkan bikin rumah di sini, nanti saya yang jagain. Si kakek-kakek itu ngomong kayak gitu. Nah setelah ngomong kayak gitu, kakek-kakek itu tuh hilang kata bokap gue. Akhirnya bokap gue ya lanjut lagi ke kegiatannya dia yang kayak biasa, yaitu keliling dan segala macam. Dan waktu itu juga bokap gue nggak terlalu menghiraukan ya, maksudnya oh ya udahlah biarin aja, kalau misalkan emang harus dibongkar ya dibongkar. Paling nanti bokap gue ngadain pengajian khusus waktu itu mikirnya. Nah sampai kalau nggak salah bokap gue cerita, bokap gue ngelihat kakek-kakek ini tuh sampai 3 kali dan selalu mengatakan hal yang sama, bahwa dia minta tolong jangan dirusak, biar saya di sini dan saya yang jagain tempat ini. Nah akhirnya dari situ bokap gue menimbang-nimbang apa iya ya nanti biar dibagusin deh tempatnya, sekalian dibikin nyaman supaya enak buat ditinggalin juga. Karena kan biar gimana pun ya si kakek itu, makhluk apapun itu, si jin yang menyerupai kakek-kakek itu memang tinggalnya sudah lebih lama di situ. Toh juga dia tidak mengganggu dan juga istilahnya dalam tanda kutip sopan lah. Sampai akhirnya bokap gue itu kalau nggak salah pergi ke pulang kampung ke tempat nenek gue, dan bokap gue itu nemuin foto almarhum kakeknya bokap gue.
Dan disitulah baru bokap gue kaget karena ternyata si kakek-kakek yang dilihat sama bokap gue itu, kenapa bokap gue ngerasa kok familiar banget, itu karena ternyata wajahnya sangat-sangat mirip sama kakeknya bokap gue yang udah meninggal. Ya entah gimana ceritanya, mungkin si jinnya itu menyerupai atau kayak gimana, bokap gue nganggapnya oh ya mungkin ini titipannya si mbah atau gimana buat ngejagain. Terus ya akhirnya dari situ bokap gue memutuskan untuk ngebikin gazebo itu jadi tempat tinggalnya bokap gue. Dan karena itulah akhirnya gue tahu alasan kenapa bokap gue milih untuk tinggal di gazebo yang sekarang sih bentuknya udah jadi tanah kosong yang benar-benar terbengkalai kalau kalian pernah ngeliat di story gue. Dan memang pernah ada waktu itu ada seorang kiai dari salah satu pesantren di Jawa Barat yang kenal sama bokap gua, dan ketika beliau main ke pabrik gua, beliau memang pernah cerita bahwa Pak Ari, ini di sekitaran kantor, di sekitaran pabrik sebetulnya banyak banget yang ngirimin untuk bapak dengan niatan yang gak baik. Bentuknya macam-macam, ada yang perempuan, ada yang bentuknya makhluk tinggi besar, cuman gak bisa masuk karena ada si embah yang ngejagain. Allahu alam, sebetulnya semuanya tetap ya kita balik lagi bahwa yang gaib itu sudah punya urusannya masing-masing, dan kita tetap percaya dan minta perlindungan tetap sama Allah, nggak boleh ke yang lain. Cuman ya cerita ini pun benar-benar kejadian dan dialamin sendiri sama gue dan bokap gue waktu itu. Balik lagi masalah si embah tadi baik atau tidak, kita percaya, tapi jangan sampai juga kita jadinya beranggapan bahwa ini aman karena adanya si embah tadi, bukan karena Allah. Nanti jadinya malah salah. Kurang lebih segitu yang bisa gue ceritain. Mungkin setelah ini cerita tentang pabrik akan berhenti. Gue gak akan cerita lagi tentang pabrik kecuali kalau misalnya ada cerita yang benar-benar epic atau bagus, baru mungkin akan gue ceritain lagi. Karena sejauh ini selama gue tinggal di pabrik ini, gangguan-gangguan yang ada ya cuman sebatas itu aja. Belum ada yang benar-benar ekstrim sampai kayak waktu pabrik ini masih operasional dulu. Tapi mungkin gue akan cerita tentang rumah masa kecil gue yang gak kalah seru daripada penghuni pabrik. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.